guys, balik lagi kita hari ini kedatangan tamu yang sangat terhormat. Wah. Suhu. Siapa lagi kalau bukan Prof Gema? Kasih tepuk tangan dong. Beliau ini sudah berkecimpung di dunia market ya. Udah dari tahun berapa bro ya? 2006 akhir. 2006, berarti udah 20 tahun Dua ya, bro, dekade, ya. iya. Wah. Gue ini udah follow dia even sebelum gue mulai konten bro. Oh gitu? Iya, gue ini follower setia lo bro. Jadi gue udah follow lu, waktu follower gue tuh masih ratusan bro. Masih 100 orang, oke. 1000. Gue itu udah follow lu. Tapi mungkin lu nggak notice bro. Karena aku nggak pernah tahu kripto kan. Iya. Jadi saya ini dari dulu selalu nontonin konten lu bro. Waduh, Analisa lu, kamsia. YouTube lu. Gue juga nonton. Oke. Jadi ini sebuah kehormatan. Waduh, aku Kantor yang kita di terhormat Thrift nih. kedatangan seorang Profesor Gema guys. Thank you. Gitu kan. Nah mungkin bagi anak-anak kripto kan yang belum tahu bro sedikit intermezzo lah bro. Sebenarnya lo ini basicnya gimana dan sekarang lo ini heavy-nya di mana gitu bro. Biar anak-anak kripto yang mungkin kan belum tahu Prof Gema ini siapa bisa dapat gambaran kan. Sekadar informasi guys, dia kalau ditanya bukan McLaren lu warna apa bos? Pesawat lu ada berapa bos? Tadi ngobrol katanya pesawatnya ada 10 soalnya. Saya buat Thrift Mania, saya adalah praktisi pasar modal sebenarnya. Jadi lahirnya dari capital market, stocks market dari 2006 akhir tuh saya udah mulai belajar, tapi mulai masuk ke market tuh di 2007. Nah, Oktober lah mulai beli saham pertama. Tujuan saya masuk market tuh karena pingin mendanai hobi saya, yaitu hobinya penerbangan. Saya ini anak Surabaya juga, jadi kita satu kampung yang bercita-cita pingin jadi airline pilot pada dasarnya itu. Cuma nggak ada duit. Akhirnya ya masuk ke pasar modal kecebur kan. Ya keterusan sampai sekarang. Terus tahun 2008 kena awal-awal 2008 tuh bulan Desember, Januari kan mulai itu market mulai jatuh. Itu kena subprime mortgage pertama kali itu. Jadi beli saham bukannya untung langsung buntung waktu itu. Nah, akhirnya saya menyesal kenapa seperti ini. Mulai belajar tuh. Jadi setelah belajar baca buku, karena dulu tuh nggak ada yang kayak sekarang YouTube apa kan belum ada ya. Jadi kita belajar, terus kemudian Tuhan baik, aku dikasih kesempatan untuk melihat fenomena bahwa ternyata yang membuat aku hancur itu karena timingku nggak pas. Either saya telat atau kecepatan sebenarnya itu. Terus saya riset, ternyata di Amerika itu ada yang make tentang planetary system dan lain-lain itu. Jauh sebelumnya, William Delbert Gann dulu. Untuk dikonekin ke market, bro. market. Analisa market. Betul. Itu nyambung nggak sih bro? Nyambung. Jadi memang Beneran nyambung ya? Iya, nyambung. Jadi memang sebelum saya itu dari 100 tahun sebelumnya sudah kepake itu. Memang teori itu sudah ada ya? Karena sudah kan ada. yang sering di hate comment dari netizen kan nggak percaya adanya astronaci itu lah Iya, bro. Dengan iya. planet-planet kok apa hubungannya sama market? Betul. Jadi kan waktu itu ya saya juga nggak percaya. Terus setelah saya ngelihat, ini kok gila-gilaan nih, apalagi karya-karyanya Gann ya. Terus kemudian dari situ saya dapat buku, bukunya itu David Bowden dari Australia. Dia yang nerusin keilmuannya lah gitu. Terus akhirnya saya pelajarin, saya menemukan beberapa hole, kesalahan-kesalahan, ketidaksempurnaan di situ yang akhirnya saya coba perbaiki. Nah itu di 2009 akhirnya saya keluarin astronaci itu, keilmuannya, dasarnya. Nah sejak saat itu kita fokusnya adalah 4D kan, ada makroekonomi, mikronya fundamental karena di saham ya, Iya, betul. terus kemudian technical dan astrologinya itu untuk menghitung. Jadi ini guys yang perlu diklarifikasi, diluruskan bahwa teorinya bukan cuma astronaci doang, Iya. ada makro, mikro, sama Iya, teknikal, nah, digabung dengan digabung. astronacinya. Astronaci itu astrologi dan Fibonacci. Oh. Jadi astronya itu menghitung time, Fibonacci itu untuk ngitung range pergerakan harga. Jadi price sama time itu ketemu sebenarnya itu. Sehingga kita bisa tahu nih, kayak misalnya pas COVID itu, COVID itu yang meledaknya itu ketika market lagi hancur-hancuran. Itu saya live, saya bilang market tuh bottom tanggal 24 Maret 2020 tuh end of the game gitu. Dan ternyata benar naik Itu benar, terus oke. waktu 2011 itu saya dihubungin Forbes. Jadi pertama kali saya masuk Forbes itu bukan di frame sebagai success before 30 kalau sekarang kan ada itu di challenge. Saya dengar di Indonesia ada yang pakai gitu kan. Ya udah kita mau liput lu, tapi masukin analisis 1 bulan ke depan ya SG itu di harga berapa, di tanggal berapa. Waduh, aku takut juga nih kalau aku salah kan di print di majalah itu. Iya. Ya wis lah, cacing naga lah. Aku mikir. Niru Koko Andri ya, cacing-cacing naga-naga ya. Aku juga bukan siapa-siapa kan. Ya udah aku akhirnya tulis di situ 4.100 tanggal 22 Juli, 25 Juli itu aku tulis. Itu hari Senin gitu kan. Dan ternyata hari Jumatnya kena.
4.100. Itu 1 bulan sebelum. Nah, sejak saat itu saya mulai go internasionalnya karena itu. Jadi 2010 saya udah jadi analis di UOB Kay Hian waktu itu. Oh, sekuritas ya berarti? Sekuritas. Jadi analis yang khusus untuk analisis dari segi time dan seterusnya. Aku dikasih kesempatan, dikasih panggung waktu itu kan. 4 tahun, terus aku buka cabang sekuritas. Udah, tapi pada saat itu kita udah masuk ke futures market. Jadi April 2008 tuh saya mulai masuk ke forex, ke gold. 2008 udah di forex dan gold ya? Udah, karena ada teman saya almarhum tuh dia ngajarin itu juga gitu, maksudnya yuk kamu cobain di forex gitu. Nah itu udah mulai berjalan. Jadi memang kita research company dasarnya. Yang kita layanin tuh awalnya adalah hedge fund, terus aset manajemen, terus mulai merambah ke retail. Ya sampai hari ini akhirnya gitu. Jadi kalau dipertanyakan, beliau ini sudah bahasa kasarnya malang melintang ya, Bro, Malang ya? melintang, Malang melintang sakit-sakitan. persilatan dunia finansial Benar, gitu. benar. Ya. Jadi memang yang paling mengerikan tetap kalau menurut saya 2008 sih. Oh ya, Itu sadis. everything. Untungnya gua baru masuk market 2009. Wah, pas enak-enaknya. Iya. Aku pas 2009 habis duitku. Kena 2008. Iya, iya. 2009 itu aku baru mulai belajar, Bro. Oke. Mulai belajar dikit-dikit, tapi mulai masuk besar itu di 2014. 14 ya. Tapi untungnya nggak waktu pas krisis Pas itu. krisis, iya, iya. Dan 14 pun setelah 13 krisis Iya, itu. iya. Waduh. Jadi puji Tuhan untungnya dapatnya yang pas Pas, momennya. ya. Nah, Siap. Dan sekarang kita masuk, Bro, ke dalam sektor makro kita, Bro. Nah, tentu kita tahu sekarang bahwa AS dan Iran ini kan sedang, ya kadang beritanya damai, kadang menyerang, kadang lanjut, kadang damai. Seperti pasar ini digoncang-goncang. Nah, kalau menurut Bro sendiri, secara gambaran, Bro, prediksi Bro ini, kapan ini berakhir, Bro? Perang-perangan ini. Iya, perang-perangan ini kan tarik ulur terus kan, damai gak damai, damai gak damai. Kayaknya pasar kan naik turun, Iya, naik turun, iya, naik turun. iya. Terutama barrel kemarin kan oil sempat nyentuh 120 kan Iya, titik tertingginya. Nah, kalau dari pandangan lo sendiri, secara analisa ya, Bro, apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan US dan Iran? Apakah mereka akan melakukan tarik ulur terus atau ada prediksi damainya kira-kira kapan atau Jadi gimana? bulan April itu saya produksi sebuah model namanya Eye of Future, itu teknologi kita Iya, gitu. iya. Jadi kalau ada beberapa siklus astrologi yang saya masukin ke software, itu nanti setelah di format tuh akan kelihatan kayak siklus besar, naik gelombangnya gitu. Dan bottomnya itu kelihatan kira-kira di Juni minggu kedua sampai Juli. Ya. Nah, artinya kalau market itu benar-benar bisa berbalik seperti itu, di April itu saya berpikir kemungkinan besar selesainya itu di bulan Juni. Which is kemarin sebenarnya udah sempat gencatan senjata, Ya. udah selesai dan bahkan udah selesai Ya. kan. Tiba-tiba ada friction lagi. Ya. Cuma kemungkinan ending dinyatakan sudah sampai hilang beritanya itu mungkin di Julian kira-kira. Itu yang saya produksi waktu di bulan April, ya kan? Itu nomor 1. Nomor 2, kita mesti lihat ini perang beneran atau bukan. Betul. Dan saya keliling di beberapa podcastnya teman-teman, saya sampaikan US sama Iran. Itu kalau yang namanya perang beneran, itu udah tembak-tembakan terus. Tapi ini kan tembak-tembakannya itu cuma drama Korea doang di awal gitu. Nah, mohon maaf nih buat teman-teman yang agak sensitif tentang agama, ini bukan perang agama. Karena di awal saya bikin konten tentang US Iran, aku juga diserang sama orang-orang yang pro sama Kaleni dan seterusnya gitu loh. Itu kan memang ceritanya Selalu waktu dibawa itu agama, awalnya ya. itu. Ini nggak ada urusan sama Kaleni karena memang kita tahu Iran sendiri itu orang-orang Persia sebenarnya yang disingkirkan kan ceritanya begitu. Jadi kalau dikatakan patternnya Venezuela lah, Greenland lah, Iran, the next adalah Kuba, itu sama. Karena ini sebenarnya bukan perang beneran, tapi ini adalah sebuah invasi atas sumber daya alam. Itu yang saya percayain. Dan Bro Gabriel pasti tahu lah, ini kan cerita semua orang yang aktif di dunia finance kan pasti memahami itu. Nah, artinya perang-perangan tembak-tembakan itu hanya intro. Betul. Nah, ke depan ini perang yang menurut saya serius adalah memang benar-benar the real war-nya adalah urusan distribusi minyak di Hormuz atau tarif war dengan China. Oke. Nah, sehingga kalau dikatakan apakah ini benar perang, menurut saya ini main sabun, opera sabun kalau orang kita bilang. Karena Bro jujur ya, kalau yang punya Bloomberg Terminal, Bro, di dalamnya itu sebelum Iran menyerang, mereka itu udah kasih tahu dulu, Bro. Iya. Gua bakal nyerang ini, tolong dikosongin, Bro. Iya. Jadi ada beberapa berita itu di dalam Bloomberg Terminal ya, Bro ya. Ketika Iran mau menyerang sebuah pangkalan US, mereka itu udah notif dulu. Nah, ini yang banyak orang nggak sadar, Bro. Betul. Kalau ini beneran diserang, harusnya kan tanpa perlu notifikasi kan, langsung tembak aja. Tapi faktanya sebelum mereka menyerang, mereka selalu memberikan ya? info dulu. Sehingga
akhirnya militer ini kan mengosongkan dulu personilnya, tapi ya mungkin ada inventaris yang sengaja ditinggalkan di sana, bro. Dan itulah perang masa kini. Iya. Itu bener banget. Dan nanti di Bloomberg Terminal search namaku ya. Iya. Itu ada analisisnya yang exactly saya masukin di situ tentang time. Nah ini informasi baru ini, aku juga belum tahu kalau ada kabar itu kan. Iya, memang begitu, bro, infonya. Jadi Banyak yang tidak tahu juga. banyak yang tidak tahu bahwa sebenarnya Iran itu sebelum menyerang sebuah pangkalan, dia situ udah ngasih tahu dulu, bro. Ngasih tahu dulu. Tujuannya apa? Mungkin mengurangi korban jiwa atau dia nggak mau US terlalu tersulut atau gimana gitu. Ya, karena ini ya sebenarnya demonstrasi yang menurutku makin kesini udah makin jelas. Itu kan awalnya dugaan ya, asumsi ya. Iya. Semua kan pasti pakai hipotesis. Nah, setelah saya ngelihat, wah ini cara mainnya gini, wis main sabun ini. Kalau orang Surabaya ngomong main sabun itu artinya ya ini sandiwara. Karena kita melihat bahwa dari semua tarif war, Greenland, terus Iran, itu presiden dan insider trade-nya itu cuan gede-gedean. Nah itu, bro. Itu. Kalau kita bisa jadi ring satunya Trump, enak banget. Enak. Itu naik turun. artinya apa? Di semua perang yang berbau tentang bisnis, bukan berbau ideologi, itu pasti cari untung. Jadi intinya basicnya semua dari ketegangan ini adalah pure money. Dan orang kan banyak bilang, wah perang kan biayanya mahal. Loh, dia itu butuh perang untuk ngosongin gudang senjata supaya bisa produksi mana kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berapa sih ongkos perang, berapa triliun dolar misalnya. Tapi kamu kan nggak tahu yang di belakang. Tiap kali Trump bilang, oh akan begini, marketnya naik, habis itu anaknya udah beli oil dulu. Lu pikir cuma dia, lah itu orang-orang yang di Iran itu, nah kita kan nggak tahu Irannya gengnya Khamenei atau gengnya si Pahlavi. Intinya ada dua pihak yang diuntungkan dengan kondisi ini, karena kalau tidak, kalau dua-dua dirugikan, pasti stop. Iya. Gitu aja. Oke. Banyak hal yang kita sebenarnya tidak bisa tahu lah, ini dunia yang persilatan yang tingkat dewa lah. Persilatan tingkat atas ya. Jadi kalau menurut Bro sendiri bakalan perang ini berakhir sekitar Juli ya? Juli itu untuk yang Iran. Oke. Karena berikutnya ada yang diincar lagi, kemungkinan Kuba. Oh iya. Nah, Trump ini punya dua senjata dan jenius nih orang. Yang pertama adalah perang-perangan masalah minyak. Yang kedua adalah tarif war-nya dia. Yang masih di open kan. Jadi dua senjata ini akan bikin dia manusia paling kaya di planet lah, ibaratnya. Dia akan mengejar ke situ tuh, intinya gitu. Nah, kemudian dengan konflik ini, brother, kan kita tahu bahwa sekarang likuiditas di market ini lagi seret, termasuk di pasar US, termasuk di pasar kripto, dan lain sebagainya. Kira-kira dari dampak perang ini ada kemungkinan nggak untuk Fed menurunkan suku bunga? Apalagi kan sekarang orang Fed ini kan diganti, kita bahasa kasarnya orangnya Trump lah. Nah, dari pandangan Bro, apakah mungkin terjadi pemotongan suku bunga yang agresif dalam? Kalau agresif kayaknya belum berani. Nggak berani. Menurutku belum berani. Selama inflasinya ini masih mau stabil atau mau naik ya, tanda-tandanya. Karena sekarang kan di Amerika sendiri waktu perangnya US-Iran itu pas aku lagi di US. Nah itu aku ngerasain banget yang namanya fuel itu meledak harganya. Nah ini kan akan memancing inflasi naik. Pasti kalau harga minyak naik, bensin naik, bahasa awam ya untuk teman-teman ya. Misal harga Pertamax lah, atau harga Pertalite naik ya otomatis harga barang-barang ikut naik kan? Ikut otomatis itu. Nah ini kan menjadi masalah besar tuh sebenarnya. Jadi ya menurutku mereka akan turunin karena memang Trump maunya diturunin. Kan? Selalu dia maunya turunin ya setengah lah paling nggak, atau seperempat lah misalnya. 25 BPS lah paling besar segitu sih. Kalau aku bilang agresif sampai tiap kali The Fed turunin 25 kayaknya kecil. Belum ya. Jadi kemungkinan dalam tahun ini market akan sideways ya, Bro ya. Kalau yang US market kan sekarang lagi kencang-kencangnya tuh ya harusnya sih masih kencang, nanti ada koreksi lagi Nah, market itu punya cycle-nya menarik. Kalau ini market cycle nih, makanya kita mesti belajar itu, ini teorinya Gann sebenarnya. Jadi kalau di bulan Januari dia membentuk resisten tinggi, dia naik, itu biasanya akan turun terus sampai bulan Juli. Nah, ini yang terjadi di Indo. Kalau misalnya market itu naik terus all the way up sampai Juli, itu drop sampai akhir tahun. Biasanya kayak begitu. Nah, yang terjadi di US ini kan terus naik nih sampai Juli. Nah, ini yang kita mesti lihat. Jadi bisa aja nanti switch. Kita ngomong tanpa ada bicara tentang Indonesia jelek, Indonesia suram. Kita ngomong tentang perputaran uang. Jadi ada kemungkinan nanti kan sekarang kita nih merah sendirian nih, semua lagi hijau. Jadi ada kemungkinan ketika market global atau Asia itu merah, kita nanti hijau sendiri, dan itu pernah terjadi dulu. Pernah terjadi. Pernah terjadi.
Berarti tidak menutup kemungkinan ya. Iya, tidak untuk kemungkinan. Secerca harapan buat para investor IHSG. Jadi jangan Maksud kita saya yang baru nyemplung bulan kemarin. Jangan kita campur adukan dengan kasus MBG, Kopdes apa. Kita pisahkan dulu. Mari kita menjadi analis yang profesional. Kita ngelihat dari fakta. Pernah behavior finance, kita pakai konsep behavior finance, itu pernah terjadi di Indonesia. Kita merah sendiri, pernah. Dan kita hijau sendiri, itu juga pernah. Pernah. Artinya apa? Hot money ini kan sebenarnya muter. Nah, kalau nanti market US itu udah di take profit rame-rame, kan sekarang udah mulai di sell off, bondnya juga mulai di sell off nih. Dan Indonesia lagi terpuruk nih. US dollarnya sangat kuat terhadap Indonesia, sahamnya murah, itu udah super murah banget saham kita untuk dihajar mereka sebenarnya masuk gitu. Nah, kembali lagi kan IHSG ini ketat ratanya dengan USD dan rupiah, bro. Kemarin gua telepon si Andri kan, dia kan memang holder BMRI yang cukup besar kan. Terus dia ngomong, lu hold BMRI aja untuk dividennya kan dapat 11% kan BMRI. Tapi gua berpikir kan, gua heavy on Bitcoin dan USDT kan bro. Nah sekarang apa artinya dividen 11%? Kalau kurs rupiah kita melemah terhadap dolar sampai 15% brother. Sedangkan kalau kita ngomong di Bitcoin dan USDT ya, USDT bisa di stakingin lah, dapat dividen juga 3% sampai 4%. Bitcoin misalnya naik 6%, dikursin ke rupiah kita dapat double cuan lagi. Nah, lalu kenapa saya harus masuk ke BMRI gitu dengan dividen 11%, sedangkan pelemahan kurs rupiah kita udah 15% something ya tahun ini ya, harusnya. Nah, kalau menurut bro sendiri, gimana bro? Jadi ada 3. Yang pertama adalah orang yang tidak memahami atau tidak merasa nyaman atau tidak punya skill untuk diversifikasi portofolio, ya udah beli Bank Mandiri. Aku BRI, mungkin Andri Bank Mandiri. BMRI, gitu, ya kan? Sama aja, pokoknya big banks. Big bank. Ngambil dividen atau capital gain. Kalau aim-nya beli saham Indonesia hanya dividen, ya oke itu super defensif. Orang yang mungkin sudah tua, udah ratusan miliar, udah males lah keliling. Saya mending usaha, saya nggak punya waktu lagi untuk putar-putar. Karena kan kalau kita pindah-pindah market tuh capek loh, harus belajar juga kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dia memang tidak ada interest sama sekali untuk beli US dollar. Kita nggak ngomong Bitcoin dulu. Karena US dollarnya orang beli untuk hedge sih pada dasarnya kan. Dan pada saat dia mau beli kan banyak restriksi. Sekarang harus underlying lah. Terus nanti mau jual juga spreadnya juga tinggi ya kan. Tapi kan untuk USDT mereka bisa beli. Beda. Kan yang ini yang kedua nih cuma pure US dollar nih. Ya kan? Fisik ya. Fisik. Banknote atau dia taruhlah di Singapura dia beli bond US dollar juga bisa. Ada orang yang malas urusan begitu. Ya udahlah. Naked aja lah gue beli saham Indo, turun aku beli. Dan itu banyak orang-orang seperti ini. Nah yang ketiga, kalau kita memang lincah di dalam diversifikasi kayak Bro Gabriel, ya nggak usah sentuh BMRI. Itu Cheng-Li-nya begitu. Beli kripto bisa di staking, dijual ulang ke sini, dapat translasi kurs misalnya, ambil itu. Jadi BMRI ini hanya untuk orang yang misalnya malas analisa ya bro ya? Malas analisa, nggak mau hidupnya damai sejahtera. Mau damai sejahtera, ya kan? Atau misalnya, kalau misalnya kita mau diversifikasi, tidak semuanya kita taruh di kripto, ya boleh. Karena memang secara aturan daripada risk management kan kita harus split gitu ya. Beda aset, multi aset lah. Tergantung model daripada portfolio yang dibangun. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa si A cocok begini, harus begini. Itu kembali ke preference dan risk appetite. Appetite masing-masing. Itu yang paling ideal lah menurut saya. Kalau gua sendiri kan tadi melihatnya, analisa gua kan seperti itu, brother. Kan BMR, oke lah kita bilang dividennya 11%. Tapi pelemahan kursnya kan lebih dari 11%. Sedangkan di USDT, kalaupun kita staking dapat dividen bisa 3-4%. Belum lagi Bitcoin, ambil kata Bitcoin setahun naiknya average lah, mungkin kita bilang stabil lah 7-10%. Betul. Dikurskan rupiah kita kena lagi plus 15% kan 20% kan bro. Betul. Jadi gini, saya aja nih per hari ini, aku kan tidak lahir di kripto kan. Iya. Justru aku ketemu kamu ini aku pingin belajar. Aku ini pingin mengoptimas duitku, tak taruh di kripto ini piye caranya. Tolong kasih aku yang paling gampang. Kalau aku harus ke thrift, ya udah gitu. Aku mau ngikutin. Ini saya pribadi ya. Terus iparku itu justru dia lebih gede di kripto. Iya. Itu iparku. Nah, saya mau belajar pun nggak ada waktu, Pak. Nah, ini kan repot nih. Jadi ini cerita fakta. Kenapa kok kayak Andri Hakim itu Bank Mandiri? Kenapa Gema kok BRI? Somehow aku pingin. Tapi aku nggak punya waktu.
Dan aku nggak ada suhu yang tak tanyain. Ngajarin untuk kripto. Nah, Oke. Abis saiki gini ketemu ya kita toh? les private untuk Prof Gemma. Gitu. Karena kembali lagi kripto kalau dirupiahkan, bro. Karena kripto kan is global dalam Ya, USD kan. betul, Jadi betul. akhirnya ketika naik dan dirupiahkan, kita ini double cuan. Gitu Nah, kan. itu yang aku pingin. Naiknya dapat, dirupiahkan juga Dapat. lagi Betul, USD rupiahnya. Dan itu pun masih bisa ada dividennya juga dari Dividen, staking kan. staking, ya. Jadi back again, makanya saya itu penasaran kenapa orang-orang yang hold dengan BMRI ataupun big banks dengan kondisi sekarang ya bro ya, why they just said ternyata jawabannya ya pengen mencari ketenangan ya. Kalau itu udah nggak bisa ngomong. Atau kayak aku nggak ada waktu dan nggak ngerti caranya. Nggak mau pusing ya. Betul. Ya. Itu artinya salahkan siapa? Salahkan Bro Gabriel, thriftnya kurang ini. Kurang gencar ini. Kalau terlalu pom-pom repot juga masalahnya bro. Kalau bisa udah gua pom-pom, tapi kan ada restriksi dari OJK gitu. Ya, Jadi ya, saya nggak ya. bisa terlalu ngepom-pom seperti gimana. Tapi at gitu. least yang kita butuhkan. Saya juga butuh pengetahuan gitu. Ya apa sih caranya? Yang gampang gitu. Karena kripto ini lebih sulit dari saham untuk memahami. Setuju itu bro. yang Gua kan kemarin baru bulan lalu diajarin Andri Hakim masuk saham lokal ya bro ya. Gua dari kripto melihat ke saham lokal itu lebih gampang, Oh, bro. cuma gini toh. Iya, kayak gini. Jam 5 udah libur, brother. Iya. Sabtu Minggu off. Nah, itu dia. Kripto nggak ada off-nya masalahnya. Masanya gue sampai sekarang Sabtu Minggu gue masih kerja, bro. Termasuk si Goldwyn, CEO Crypto Wave kita itu, Sabtu Minggu kita masih kerja, bro. Andri kan Sabtu Minggu pacaran. Nah, kembali lagi ke masalah USD dan rupiah, brother. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya kayak tadi, bro, dividennya 11%, tapi pelemahan kursnya bisa sampai 15% lah. Bahkan kemarin kan BI sudah menaikkan suku bunga 50 BPS, ya. Dan ternyata nggak ada impact-nya, brother. Tetap per hari ini ya, kita podcast itu udah nembus 18.200, yang merupakan titik terlemahnya sepanjang sejarah, brother. Nah, kira-kira, bro, dengan pelemahan kurs ini, target lu sendiri berapa titik terlemah kita dan apakah mungkin terjadi reversal dalam waktu midterm ini? Karena ini kan kalau rupiah kita tidak menguat, otomatis IHSG kita juga nggak bakal menguat. Ini udah real fact yang udah harus ditelan mentah-mentah gitu loh, bro. Ada dua hal. Yang pertama, sejak Juni 2024. 2024 itu masih jauh tuh. Iya. Saya gambar rupiah itu 17.200 itu ada di YouTube-nya Astronaci. Oke. Waktu itu masih 16.650, tapi gambar 17.200. Itu pun saya yakin kena nggak ya, salah nggak ya? Kena 17.200 kan. Terus saya update tuh di Mei 2025 kalau nggak salah. Saya gambarin ke 17.500 atau 600 waktu itu. Dan yang terakhir ini 17.800 saya bikin. Terus kemudian 18.220 hari ini mungkin udah mau kena nih. Dan 3 hari yang lalu saya bikin lagi nih 18.775. Saya bukan orang yang, saya sebenarnya tahu endingnya kemana. Cuma saya nggak mau di publik itu saya langsung bongkar, ke 25.000, ke berapa. Itu membuat para spekulan makin menjual rupiah. Dan juga membuat orang yang ketakutan makin stres. Makin takut, ya. Instead of saya menjadi berkat, aku akhirnya jadi kutukan buat mereka. Jadi batu sandungan. Jadi batu sandungan. Dan kemudian ya, saya tanya motivasi. Lu tuh mau cari popularitas atau kamu mau nolongin orang gitu loh. Nah, tapi kan kalau kita sekarang ditanya akan kemana, menurut keyakinan saya 18.775 itu reasonable. Itu kurs tengah ya BI ya. Berarti kalau dijual di pasar mungkin udah 19 kali ya. Kalau 19.000 kalau udah segitu ya. Dan ini bukan hal yang saya banggakan. Saya selalu doakan. Kalau IHSG aku selalu minta doain aku bener. Kalau ini aku salah. Salah ya. Walaupun aku ada bisnis di Amerika loh. Iya. Aku punya sekolah pilot, aku punya corporate jet, anterin pesawat orang. Aku dibayar dolar, Pak. Jadi kan harusnya aku kalau bisa dolar happy. 40.000. Tapi kan bukan begitu. Dan memang secara ekosistem kita sangat tidak sehat kalau ini terus kurs tengah terus dibiarin naik. Apakah akan ada reverse? Yes, secara makro di bulan Juli itu akan banyak event yang membuat rupiah ini akan menguat karena dolar sudah tidak terlalu dibutuhkan. Contohnya apa, bro? Haji kan itu butuh dolar. Terus kemudian jatuh tempo untuk bayar dividen asing dan lain-lain kan udah selesai. Jadi artinya kebutuhan masyarakat untuk membayar pakai dolar atau jatuh tempo utang segala macam udah selesai. Jadi itu secara nalar fakta yang bisa diasumsikan itu Juli itu udah mulai rendah. Nah, secara cycle-nya Astronaci
kita ngelihat bahwa IHSG itu mulai perbaikan itu di Juli itu kan, mulai selesai. Nah, kalau tadi pakai intermarket relation istilahnya itu, intermarket relation bahwa rupiah ini korelasinya negatif sama IHSG misalnya. Berarti kalau misalnya rupiahnya akan menguat, berarti US dollarnya kan melemah tuh terhadap rupiah ya, maka IHSG-nya naik. Nah, kalau kita pakai intermarket relationship, ketemu tuh antara dua cerita makro dan ini tadi gitu ya. Nah, ini yang kita harapkan akan terjadi. Lantas kalau turun, misalnya sudah mulai mereda, ini chartnya itu turun kemana, menguat kemana? Menurut saya gate pertama adalah 16.950. 17.000 berarti? 17.000. Apakah possible bro? Bisa, karena kenapa? Itu kan jauh Pak. Iya jauh loh bro. Volatility kita lagi tinggi. Jadi kalau dulu misalnya satu candle itu mungkin cuma 1%, 2%, sekarang bisa 5%. Kayak IHSG sekarang, satu hari turun 4-5%. Iya, kemarin 4% something kan. Hari ini naiknya juga 5%. Yang pas kita podcast ini kan saya bilang bahwa ada kemungkinan tanggal 9 Juni, ya kan? Naik 5%, kok kesannya besar 5%? Itu biasa saja. Karena kita mesti lihat ini volatility ada naik nggak? Kalau terjadi kenaikan volatility, which is itu waktu COVID juga sempat naik, ya itu biasa, 5-6%. Artinya kalau rupiah nanti dalam waktu 1 minggu itu tiba-tiba menguat 10%, ya juga bisa. Berarti target Prof sekarang adalah titik tertinggi USD dollar. Sementara 18.775. 19.000 lah kita bilang. Dan titik terendahnya adalah 17.000. Kalau menguat. Untuk 6 bulan ke depan. Untuk midterm ya. Midterm. Jangan diklip sembarangan ya guys. Ini midterm. Jangan podcastnya hari ini, diklipnya tahun depan bro. Repot. Gue pernah kayak gitu soalnya. Gue klip podcast tahun 2024 apa 25 diklip sekarang berarti. Ya nggak relevan lah. Sekarang tanggal berapa sekarang? 9 Juni 2026. Juni ya. Jadi 9 Juni 2026 midterm 6 bulan ke depan ya. Betul. Oke. Jadi kalau kita bicara dari historical, recovery period daripada rupiah itu paling cepat selalu 12 bulan untuk kembali ke nilai wajar. Nilai wajar. Nah, nilai wajar kita itu di mana? Nggak usah dari saya deh, Pak Presiden kan udah bilang mau dibikin di 16.850. Betul. Iya kan? Ya udah ikutin aja apa kata Presiden itu kita ikutin. Berarti di 17.000. Tapi waktunya berapa lama? Ya secara historis dari 2008 ya 2013 juga itu butuh waktu sekitar 12 bulan paling tidak. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, kalau misalnya ditanya sweet spot rupiah itu di berapa? Itu 15.000 sampai 15.500. Itu sweet sangat spot. tidak mungkin bro untuk menyentuh kembali ke 5. Artinya, menurut menurut keyakinan saya susah, apalagi 1 bulan. Itu yang iya. diinfokan kepada masyarakat kan. 1 bulan kita akan berusaha menekan ke 15.000, 1% chance-nya. Ini kedaulatan Tuhan. Kan kita nggak boleh 100% toh. 99 menurut saya masih butuh waktu yang lebih panjang. Tapi sweet spot, kalau mau ditanya, Indonesia bisa nyaman, equal antara ekspor dan utang luar negeri dan lain-lain itu di 15 ribuan. Di atas 15 ribuan itu kita tetap tekor. Gitu. Tapi menurut keyakinan kita kan sangat tidak mungkin itu, brother. Susah. Ya susah. Ada banyak hal yang kita nggak bisa ngomong ke publik. Menurut kita itu 15.000 sangat susah sekali terjadi. Jadi kita bilang bottom yang paling masuk akal adalah 17.000 ya. Lah. Untuk follower kita 17.000 is the most logical. Ya, reasonable. Kita bicara itu. Nah, bro, kita sekarang masuk ke dalam sektor masih dalam sektor rupiah, bro. Nah, kita bukan mau menjelekkan pemerintah kita, bro. Kita ngomong sewajarnya saja. Setiap pemerintahan kan pasti ada plus minusnya otomatis. Nah, apa yang harus sekarang pemerintah lakukan supaya kurs 18.200 yang sekarang kita hadapi dan bro prediksi 19.000 ini semoga salah dan tidak terjadi, bro. Apa yang harus pemerintah lakukan untuk secara singkat ya mungkin 1-2 poin aja supaya kurs ini kembali lagi normal, stabil gitu loh, bro. Jadi nggak terlalu, kan pengusaha seperti kita ini kan carinya kestabilan, bro. Oke lah kalau 17.000 ya 17.000, 17.100, 17.200, 17.000. Bukan yang langsung tiba-tiba naik-naik terus gini. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah kita untuk saat ini, bro? Ada 3 hal yang penting harus kita ketahui. Yang pertama adalah internal problem, yang kedua external problem, which is itu war. Yang ketiga adalah konspirasi yang terjadi di dalam kejahatan elit global memainkan sebuah negara yang kaya dengan sumber daya alam. Ini tidak bisa dipungkiri dan itu ada di video Untold Story 1 dan 2. Internal semua orang tahulah. Orang selalu bilang MBG, Kopdes, apa segala macam. Saya berani taruhan. Hari ini internal tak bersihin. Belum tentu rupiah menguat. Oke. Saya bersihin ini, tutup itu Kopdes, tutup itu MBG. Belum tentu juga rupiah menguat. Belum tentu. Oke. Kenapa?
karena ada konspirasi yang elit global mainkan. Yang saya yakini, menurut keyakinan saya, kalau salah ya nggak apa-apa ya, menurut keyakinan saya kok, bahwa ini merupakan punitive action kepada Pak Presiden kita, karena Presiden kita mencoba membela kedaulatan negara dengan pasang dua kaki. Belanja dari Rusia, belanja dari Prancis, supaya apa? Tidak terlalu dikekang itu loh. Karena dia terhadap Eropa itu sudah mengeluarkan uang, benar-benar belanja alutsista, ya kan. Terus kemudian ada kontra oil dan seterusnya. Dan setiap kali Presiden ke Prancis, saya udah buktiin chartnya, turun market kita, rupiah melemah. Jadi ada intervensi asing. Itu yang saya percayakan. Jadi internal lah, ini hanya dicari-cari alasan supaya membenarkan menutup cover itu. Yang kedua adalah asing war, ya. Jadi ada trade war, ada US Iran, nanti sama Kuba. Ini juga menjadi tekanan. Yang ketiga konspirasi. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Oke. Benerin tata kelola negara yang tidak holistik itu nomor satu. Di mana-mana saya udah ngomong. Jadi yang hati-hati kalau ngomong saya adalah tukang cebokin pemerintah. Hati-hati. Saya memang pernah sebagai penasihat senior kepala staf presiden. Yes, tapi bukan berarti yang salah saya tutupin. Tapi kan saya memberikan masukan, ini kritik gitu ya. Internal benerin deh. Apa yang udah trust issue lah, apa semua itu udah banyak. Benerin itu. Nah, setelah ini bener, yang harus segera kita lakukan itu adalah mencegah sell off rupiah besar-besaran. Karena rupiah kita melemah itu bukan karena US dollar yang menguat. Karena sell off-nya Sell off. Setuju. Karena DXY indeksnya DXY-nya nggak tapi kemana-mana. ya, betul. Ya, itu yang selalu saya bikinkan narasinya, dan itu bukti itu. Tapi duitnya berarti ada lari kemana? Betul. Ke Singapura. Nah, ini yang saya percaya bahwa Singapura itu menjadi cangkang atau mother vessel-nya negara elit global. Ini sama kayak dia markirin pesawat perang gede ngintai Indonesia melalui Singapura. Dengan sistem peperangan moneter. Nah, artinya bagaimana supaya kita tidak sell off? Harus memberikan daya tawar yang indah. Supaya orang berani masuk sini. Dan daya tawar indah ini kepada investor asing. Investor, supaya harus ada FDI. Oke, internal itu harus diberesin dulu kan. Nah, cuma kita juga mesti ngunci dari DHE itu. Karena salah satu yang make sense menurut saya adalah DHE itu harus segera tarik balik. Iya, betul. Under invoicing, transfer pricing itu harus dikelola. Karena itu duitnya memang lari keluar kan. Nggak bisa dipungkiri. Dan yang kedua adalah, yuk tarik balik investor masuk ke Indonesia sebagai contoh. Capital gain di kripto di berjangka itu pakai PBH final. Betul. Kalau kripto kan udah final. Iya. Berjangka belum Berjangka ya? belum. Iya, berjangka Iya kan? masih progresif kan. Terus dividen 0% dong. Setuju. Dividen Dividen tax-nya. IASG ya. Iya kan? saham ya? Supaya orang Setuju. asing tuh berani taruh duit di sini. Betul, betul. Nah, mempermudah juga orang-orang yang mau invest ke sini, birokrasi otomatis itu yang masalah internal kan. Nah, kalau kita sudah bicarakan tentang benefit orang taruh uang di Indonesia, harusnya akan aman. Memberikan insentif kepada investor Yes. gitu ya. Jadi insentif. pajak dividen dinolkan, kemudian pajak kayak tadi berjangka otomatis ya, forex, kemudian gold itu di 0% kan. Betul. Dan saya tambahkan ya. Difinalkan, sorry, Difinalkan. 0,1 lah Betul. paling ya. Jadi FDI ini penting. Dan ini pemerintah itu harus fokus di FDI-nya. Karena tanpa adanya foreign direct investment dan placing duit di sini, itu berat. Nah, Itu sangat ini berat. yang orang-orang harus aware, kita ini masih butuh investor asing, brother. Betul ya? Betul. Karena orang-orang ini seakan-akan kalau Antek-antek mendengar asing. iya, Wah. antek-antek asing kau. Padahal ketika akhirnya terbukti asing cabut dari IHSG kita, rontoknya habis. Ya, Sebuah negara yang ditinggalkan oleh elit global, oleh Western, itu artinya negara yang sudah tidak bisa dieksploitasi. Betul. Nah, Indonesia ini masih bisa dieksploitasi. Sehingga sebanyak mungkin undang investor asing, tetapi dikelola dengan benar. Nah, di tengah kita podcast ternyata ada breaking news. Yes. BI menaikkan suku bunga menjadi 5,5%, naik 25 Ini BPS. menjawab kita tadi ya, apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Ternyata langsung keluar. The power of Gebre Ray. Dan the power of Prof. Gema Aduh, dong. mantap. Nah, sekarang pertanyaannya bro, kan otomatis suku bunga ini dinaikkan karena rupiah udah tembus 18.200. Kira-kira bro, dalam midterm ini ya, what happened to IHSG? Dan bottomnya kira-kira prediksi lu di angka berapa? Oke, jadi kita urut dulu dari waktu di atas. Iya. Desember 2025, saya gambarkan IHSG akan ke 9150. Betul. Kena. Iya. Lalu saya tulis di bawah, itu ada resiko di 6.000. Saya update, ya 6.000 dan 5.900 itu zone, ya. Terus saya update ke 54, which is itu ada lubang gap di situ. Nah, 54
udah kena nih ya. Ya. Dia mulai naik ya. Ya. Nah, kalau kita bicara resiko terbawah berapa, Pak? Ada yang bilang 4.500, ada yang bilang 3.000. Bisa, semua tuh bisa kena ke 1.000 juga bisa. Masa sampai 1.000? Iya, namanya orang punya asumsi. Oh, punya asumsi. Cuma yang mana yang probability-nya paling gede? Level terendah, yang paling rendah, terbawah, dengan durasi kapan nih? Sampai midterm ya. Midterm berarti kurang lebih bulan Juli ya. Ya. Kalau kita ngomongnya cuma sampai akhir Juli, maka yang paling reasonable, paling besar resikonya adalah 5.030. Oh, which is masih sekitar 10% lagi. Ya, itu kan kayak kita bicara 20% ya, sorry Yes. ya, 20% ya. Probability-nya yang paling reasonable ke sana. Nah, cuma menurut saya dengan adanya yang analisis gue bilang tanggal 9 atau 15 Juni, potential turning point tanggalnya, dan model IO Future itu, ya saya kirimin nih chartnya yang ini, itu kan kelihatan tuh di bulan Juli ya, major bottom-nya. Jadi kalau misalnya kita sudah gambarin major bottom-nya di Juli dan naik, mau dia turun ke 5.030, mau dia turun ke 5.400, 5.200 itu nggak peduli lagi udah. Yang penting secara time-nya, dia punya waktu untuk ngabisin jatah merah lu sampai Juni minggu kedua dan Juli itu. Oke. Setelah itu, berapa targetnya? Ya. Ada 6.700, 7.500, 8.800, itu harus dibayar semua. Jadi menurut Prof, it's a good time to buy now. Saya akan buy dengan dollar averaging, dollar cost average Iya, ya. dollar cost averaging. DCA ke bawah ya. DCA ke bawah dan juga Bitcoin gue beliin juga. Gitu. Jadi saya dari 2008, 2007 mengamati hampir 20 tahun ini. Penyesalan terbesar saya adalah ketika saya meragukan suara pertama di hati saya, logik bahwa sebuah perusahaan besar seperti BCA, BRI, Mandiri, Astra, Telkom, whatever itu yang gede-gede. Kalau dia sudah sampai 4 kali standar deviasi valuasinya dia atau minus 3, itu nggak ada lain. Nggak usah pakai ilmu apa-apa. Beli. Nggak usah ngomong ilmu deh. Iya, iya, iya. Karena ini pasar saham Indo ya, bukan pasar saham di negara yang saya nggak kenal. Yang saya lihat selama 20 tahun adalah setiap crash, mau apapun alasannya ini loh, mau apapun, mau presiden yang nggak kompeten, mau perang, mau nuklir, apapun. Merah itu pasti ada counternya. Siklus itu pasti berbalik. Betul. Dan pada saat berbalik, hanya orang-orang yang bisa mengikuti konsepnya Warren Buffett. Ketika orang ketakutan, greed. Buy when there are bloods on the street. Yes, itu tidak pernah salah. Tapi bloodnya ya jangan all in ketika belum selesai. Nah, ilmu itu dipakai di situ. Nah masalahnya Prof, orang-orang ini termasuk follower saya, waktu kemarin saya post loss saya di IASG, buy the dip, ngedip lagi, buy the dip, ngedip lagi, sampai duitnya udah habis. Ketika ini sudah terjadi, duit pelurunya udah nggak ada lagi, kan terpaksa cuma bisa nonton. Yes. Bro. Nah, what they should do right now, bro, untuk menenangkan mereka atau apa yang harus dilakukan? Kan istilahnya mereka udah DCA terus sampai akhirnya pelurunya habis tapi masih ngedip lagi, bro. Nah, Jadi begini, dua hal. Ya. Yang pertama adalah, saya juga pernah mengalami itu. Saya pernah kehabisan peluru ketika harga masih turun. Tapi at the end saya cuan. Cuma cuannya tidak besar. Tidak sebesar kalau saya bisa dapat relative bottom. Kalau gitu gimana? Terima sebagai pembelajaran. Nanti kalau ada crash lagi, belajar dari crash yang lalu. Nah, saya bisa tenang karena saya udah belajar alumni 2008. Gitu loh. Saya alumni 2013, saya alumni COVID. Ya kan? Nah, yang baru muncul sekarang ini kan alumni COVID. 2025 kemarin ada crash kan? Berarti udah dapat dua penghargaan lah. Bersurvive ketika COVID dan survive ketika tarif war. Nah, yang kedua adalah kita fokus di harga average. Makanya kenapa namanya DCA. Di average cost-nya itu masuknya 10 kali kalau marketnya crash. Makin bawah makin gede. Jangan entry pertama gede, makin bawah makin kecil, kebalik. Jadi ini yang harus dipelajari. Terus berapa jauh Pak ke bawahnya? berapa jauh, betul. Jadi minimum, kalau Anda nggak ngerti technical, kasih gerbang 10%. Maksudnya? Jadi dari atas masuk, turun. 10% baru masuk lagi. Size-nya lebih gede. Kasih lagi 10%, masuk lagi. Itu caranya. Dan biasanya saham-saham yang bagus, yang fundamentalnya bagus, bagi dividen, kuncinya dibagi dividen nih. Biasanya turunnya itu nggak nyampe sampai 60%. Biasanya ya, mentok di 60 atau maksimum 70 itu udah sial banget lah. 70% turun itu cuma ditoel, Pak. 2 hari, boom, terbang. Atau reject langsung. Nah,
Kalau kita asumsikan 6 kali, berarti berapa kali Anda entry? Kalau 10%? 6 kali berarti. 6 kali. Itu aja caranya. Jadi dari kira-kira, oh resistannya di sini yang jebol nih, ada volume gede. Hitung 60%, tiring 6 kali, yang terbawah yang tergede. Oke. Berarti itu cara DCA yang benar ya? Yes. Nah, sekarang pertanyaan yang common, bro. Kan selalu orang berdebat BBCA, BRI, Mandiri. Nah, sekarang gua tanya, kenapa lu pilih BRI daripada Mandiri, bro? Saya tanya ya, izin saya tanya. Kenapa lu nggak beli Ferrari, gue tanya. Kenapa gua nggak beli? Kenapa lu mainnya McLaren kan? Gua punya semua, bro. Oke, yang paling lu banggain, yang paling lu show yang mana? Yang hijau itu kan? Yang paling mahal itu yang Ferrari, bro, malah. Oh, malah Ferrari. Ferrari, iya. Tapi orang nggak tahu kalau lu punya Ferrari. Karena jarang dikeluarin, Nah. limited edition. Oke. Kenapa yang lu keluarin yang hijau? Paling murah, bro. That's your preference. Iya, iya. Demikian juga Ketika orang pilih BRI atau Mandiri. sama. Tapi secara fundamentalis sama. Gini, fundamental tuh plus minus. Oh. Tapi kalau konteksnya adalah ketika crash, Iya. waktu recover semua itu lomba naik, lomba lari dah gitu aja. Tinggal sekarang lu jajar aja Ferrari, McLaren, Lamborghini siapa yang nyampe duluan. Jadi intinya dari semua Big Bangs ini nggak ada yang jelek ya, tergantung preferensi masing-masing aja ya. Oke. Ya ini lu susah sih ngomong sama dia. Punya semua gimana. Tapi kan ada orang yang lu ketemuin, Iya, iya. dia Lambo. Misalnya Iya, iya. Bang Hotman deh, Iya. Nggak ada Ferrari kan? Iya, nggak punya Ferrari. dia Lambo kan. Iya. Kalau tanya sama dia kenapa, pasti ada preference. Iya. Sama. Lebih suka desainnya Lambo. Andri Hakim sama Gemma, Iya. sama-sama bank yang belakangnya I gitu. Iya, iya. BMRI sama BBRI. BRI. Nggak ada benar, nggak ada salah. Bokap gua beli dua-duanya, Bank Mandiri sama BRI. Ipar gua nggak beli. Belinya Bitcoin. Tapi pertanyaannya, semua barang yang barusan kita sebut, giliran recovery dari crash, lomba lari Lari kencang. semua. Nah, itu aja yang kita lihat gitu. Berarti itu cuma masalah preferensi. Preference, cuma tentunya kita lihat kan semuanya bagi dividen. Berarti ada similarity. Berarti kalau misalnya mau Ferrari, mau McLaren, semuanya adalah supercar to hypercar gitu. Ya. Kita harus bicara apple to apple, same tier gitu. Ya. Itu aja. Oke. Nah, sekarang dalam posisi pasar seperti ini, Prof. Apa yang disarankan pembagian alokasi portofolio untuk follower-follower kita? Kayak berapa persen di saham, berapa persen obligasi, mungkin ada yang merasa nyaman, ada mungkin yang worst banget ya taruh deposito lah, nggak mau pusing, atau surat utang negara lah, atau kripto lah. Nah, menurut Prof sendiri alokasi portofolio yang benar berapa persen di saham, berapa persen di surat utang, berapa persen di mata uang Pertanyaan asing? bagus banget. Ini tentang asset allocation. Betul. Ya. Jadi kalau kita mau asset allocation itu tergantung daripada model portofolionya apakah defensif ataukah agresif atau moderat. Nah, karena follower saya rata-rata muda, Prof. Berarti otomatis agresif. Nah, Muda sekitar sekarang jadi mayoritas follower saya adalah usianya dari antara umur 22 sampai 35. Nah, dengan range usia segini tentu mereka bukan mencari yang defensif seperti yang udah umur 40 atau 50, Prof. Nah, mungkin untuk follower kita dengan usia segitu dan mereka mau agresif, kira-kira apa yang disarankan, Prof? Kalau memang mereka mau agresif, bagi saya adalah deposito itu mungkin 20%. Deposito sama SBN ya. Ya. Obligasi itu 20%. 20%. Selebihnya adalah kalau kita mau 80%-nya, ini sekitar 40% itu either dia masuk ke capital market atau ke kripto. Oke. Kan ada orang yang nggak suka saham, Ya. dia sukanya kripto. Ada yang Karena suka 24 jam, ya. misalnya. Itu boleh, karena kan ada spotnya. Betul. Ya, jadi 40% di situ di saham boleh. 40%-nya tadi berarti udah 60 ya, Ya, berarti ya. 60. Terus 20%-nya lagi, misalnya ini pilih. Jadi 40 sama 20. Either 40-nya kripto, 20-nya saham atau 40-nya saham, 20-nya kripto. Dibalik lah gitu. Ya, paham. Ya kan? Sisanya 20-nya lagi leverage market. futures. berarti. Futures. Oke. Di dalam bebas ya mau di Gold, Nasdaq, boleh. Ya, oke. Karena prinsipnya adalah pakai uang kecil, bisa di leverage kan, Iya. bisa jadi gede, terus dimasukin ke investment yang awal. Betul. Itu Oke. metodenya. Itu guys, portfolio allocation untuk yang agresif. Betul. Nah, dalam masa yang by the deep ini, Prof, saham apa yang industri sektor apa yang menarik untuk dikoleksi selain big banks atau Prof hanya rekomend untuk big bank aja? Kita lihat oil naik, berarti substitute-nya adalah barang-barang pengganti oil atau energi. Atau bahkan ya yang berhubungan dengan oil.
Migas. Ya, Migas ya. Jadi di Indonesia sekarang ada 4. Yang pertama adalah banking. Karena memang NIM-nya paling gede. Ya. Ancamannya adalah NPL. Ya, betul. Oke, ini harus nih dibeli. Ya. Dividennya juga gede. Yang kedua adalah energi dan mining. Karena memang ini adalah hot sektor yang ada di Indonesia, komoditas ya. Ketika komoditas itu main, memang cycle-nya tidak sepanjang banking dan yang lainnya. Tapi ini harus dipecah dulu nih. Yang pertama adalah kita bicara tentang mining yang non-precious metal, berarti kayak tins, nikel, kayak gitu ya. Terus kemudian energi, oil, dan lain-lain. Berikutnya adalah gold. Segala sesuatu yang ada hubungan sama gold, itu biasanya kalau goldnya naik kenceng, emiten-emiten gold juga gila-gilaan. Yang berikutnya adalah konglomerasi. Ini adalah penguasa market kita sekarang. Oke. Konglomerasi ini tetap. Ada memang trader yang sukanya konglomerasi. Barang-barang konglo, ya. Ya udah 4 ini, tergantung pilih aja gitu. Disclaimer on not financial advice. Yes. Harus kasih disclaimer Harus dulu kasih. sekarang. Peraturan OJK bro. yang Peraturan baru. OJK. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sektor kripto dan AI sekarang. Kan kita tahu sendiri bro, AI ini benar-benar menyedot likuiditas pasar bro. Bahkan kita lihat kalau data dari Bloomberg Terminal itu capexnya raksasa teknologi untuk sektor AI ini benar-benar luar biasa besarnya. Bahkan untuk beli backbone-nya, chipnya, infranya. Dan akhirnya investasi-investasi yang dilakukan ke sektor AI kan akhirnya menyedot semua liquidity ke sektor AI ini bro. Ya. Menurut bro sebagai seorang pengamat pasar, apakah sektor AI ini sudah bubble atau baru mulai seperti internet di zaman 98 bro? AI ini baru mulai. Ya. Makanya astronot. Walaupun dengan jumlah yang sebegini dan bahkan kalau kita bilang PE-nya ini udah nggak logis sekali bro. Ini baru mulai industrinya. AI is the new world order. Ya, jadi AI itu sebenarnya sudah didengungkan sejak Terminator. 1982, 1990-an. Yang saya percaya bahwa AI teknologi itu merupakan transfer knowledge daripada non-human intelligence. That's what I believe. Di mana Deloitte itu mengeluarkan hal yang besar sekali tentang Black Swan. Cari reportnya, ini bukan saya yang ngomong, ini Deloitte. Deloitte mengeluarkan 2 mitigasi tentang Black Swan yang akan terjadi di bumi ini tentang 2 hal. Yang pertama adalah AI, yang kedua adalah non-human intelligence, UAP. Gila nggak? Kalau orang nganggap gue gila percaya sama yang namanya alien dan seterusnya, which is itu udah dibuka sama Department of War. Deloitte bukan orang gila, Gemma bisa gila. Deloitte itu siapa? Itu bukan obat cuci baju ya, Deloitte ya gitu ya. Deloitte bukan Detol gitu loh. Iya. Deloitte adalah lembaga accounting publik ya, seperti PwC. Kalau dia sudah mengeluarkan mitigasi tentang UAP, non-human intelligence dan AI, artinya 2 ini merupakan sebuah gerakan yang gede. Bukan seperti metaverse. Metaverse gagal ya. Gagal ya. Itu metaverse gagal dan tidak ada yang peduli juga. Tapi kalau Deloitte sudah melihat ada faktor resiko yang harus dimitigasi, kita ngomong AI, kita kesampingkan yang non-human intelligence, maka AI ini bisa berpeluang mengancam manusia dalam hal misalnya tenaga kerja. Betul. Terus kemudian AI ini akan dipakai dalam segala industri yang juga merupakan challenge buat kita, anak-anak muda atau generasi milenial ini, yang tidak segera adapt di dalam AI. Jadi menurut saya ini baru awal mula seperti online trading yang baru mungkin dibuka tahun 2004 mulai di-develop, 2005 mulai diumumkan, terus 2007 mulai semua orang pakai gitu. Nah ini yang gue takutin. Jadi kalau gue nggak update juga, itu berbahaya gitu. Berarti walaupun dengan PE yang gila-gilaan, kemudian juga valuasi yang luar biasa, yang secara logis revenue dengan valuasinya kan nggak masuk akal, ini just getting started ya menurut Nanti akan Prof. adjust, karena kan valuasi itu kan dari price to earning ya, misalnya ya. Jadi price-nya udah duluan nih, karena hype. Iya. Nah earning-nya ini kan nanti akan pelan-pelan ngejar. Nah sebelum dia, kalau gap-nya terlalu jauh deviasinya, dia kan crash lagi nih. Iya. Nanti ngejar, tapi secara mega trend-nya kan Masih belum ada... nggak bisa tanda dipungkirin, besar. karena AI itu nggak mungkin bisa didinai udah gitu. Jadi bukan bubble ya? Bukan. Menurut saya bubble, iya ada bubble. Tapi kan bubble, cuma kalau kita tarik 20 tahun, growing nggak gitu. Kayak 2008 deh. Iya. Sekarang Dojon 50.000 kan melalui bubble-bubble juga kan. Oke. Gitu. Jadi ini bukan tren sesaat ya bro? Bukan, kalau menurutku bukan. Valuasinya ya, kita ngomong valuasi ya, bukan itu. Ya. Nah,
kembali lagi kan ini kemarin sempat dikaitkan bro, kenapa likuiditas di kripto juga menurun, salah satunya kan kesedot ke dalam sektor AI ya. Apalagi sebentar lagi ada IPO SpaceX yang kita tahu Yes. SpaceX juga bakal ada di thrift di saham Amerika kita. Itu kan luar biasa valuasi dan minat masyarakat terhadap SpaceX ini bro. Iya. Nah, dengan likuiditas yang terserap semua ke dalam AI, SpaceX, bahkan tahun ini kan ada rencana IPO dari Anthropic dan juga dari Iya, OpenAI Anthropic. kan ya. Apa yang Prof lihat dalam pasar kripto sekarang? Kan sekarang Bitcoin masih ya istilahnya kita bilang naik ya nggak naik, turun juga ya nggak turun, istilahnya sideways doang begini. Nah, Prof melihat kripto sekarang Bitcoin terutama ya, bottomnya di angka berapa? Bro? Januari 2027. Sampai Januari Februari 2027. Masih sekitar 7 bulan lagi ya Yes. berarti. Di Yeah. angka bottom berapa menurut Prof? Saya bisa lihat 45.000 itu make sense. 45.000? 45.000-an secara teori ya. Iya, iya, iya. Kan kita harus kasih mitigasi ke bawah gitu. Karena secara price kan sangat nggak mungkin di bawah, ini menurut analisa tim kita ya, correct me if I'm wrong ya, di bawah 59.000 itu sudah temboknya sudah sangat tebel. Saya udah belanja juga kemarin. 59.000 ya, Belanja. kita juga udah nyerok di 59.000. Tapi kan pertanyaannya, kenapa bro percaya 45.000 itu adalah angka bottomnya bro? Price action basis saja. Oh, oke. Kita ngeliat price actionnya dan itu ya bisa salah gitu. Kalau kita tanya, oke Pak Gema berapa persen deh probability-nya? Iya, iya, iya. 60. 60%. Yang paling tinggi probabilitasnya bottom berapa bro? Sekarang kan di 63-an Iya, ya. Kalau kita 63. ngomong probability paling tinggi 52 sampai 55. 55 is the strongest support ya. Ya, 55, 52. Udah habis Dan itu kit- up gitu misalnya. Dan kita akan recover sekitar di Januari 2027. 2027. Nah, ketika recover, what is the target price 100 dari seorang Prof Gema? 125.000 Kembali ke ATH berarti? lebih. Karena target jauh saya 159 nih. Untuk the next bull cycle ya? Yes. Oke. 159.000. Jadi bottom strongest menurut Prof Gema adalah 55.000 dan the 52 sampai 55. 52 sampai 55 ya. Range. Yang paling tinggi ATH-nya adalah 159.000 159.000. sekitar tahun 2027 ya. Mungkin butuh 2 tahun kan. 2 tahun, ya. Kita nggak tahu berapanya. Cuma Ya, kan bull cycle-nya kan udah jelas tuh Januari Februari itu. Gitu. Jadi Bitcoin itu cycle-nya 48-12. Itu yang harus kita ketahui. Oke. Jadi 12 ini yang kita pakai buat sakit-sakitan, 48 bulannya bull-nya. Itu. Oke. Ini sekarang kita masuk ke penutupan, Prof. Yes. Nah, jadi itu guys, hari ini podcast bersama seorang Profesor Gema, semoga bermanfaat, baik itu untuk saham, baik itu untuk kripto, baik itu untuk emas dan lain sebagainya. Semoga podcast ini bermanfaat buat kalian semua. Kita berikan secara gratis ya, Prof ya. Luar biasa. Ini bobotnya saya nggak nyangka sih. Karena yang tanya orang market, bro. Iya, luar biasa.